kalau kita menanam itu ada zona 0, zona 1, zona 2, 3. Zona 1 itu adalah rumah kita. Zona 2 itu adalah zona di mana paling intensif kita butuhkan dan kita penggunaan energi kita akan paling banyak. Dan itu jumlah jenis-jenis tanaman yang ditanam berarti biasanya tanaman yang sayuran yang semusim karena buat input ke rumah, ke dapur. Biasanya semua sayuran sawi-sawi segala macam itu di zona 2 atau 2, 1 atau 2 gitu. Zona 3 itu biasanya tanaman yang sifatnya tuh perennial, lebih jangka panjang. Kalaupun dia bianual, semusim tapi lebih lama, misalnya kayak jagung, terong, itu biasanya di zona 3. Terus zona 4 itu baru yang misalnya udah ada ternak besar sama hutan-hutan buah. 5 itu benar-benar hutan full. Nah, itu biasa nah, makanya di sini juga kita bikin. Di sini ada beberapa zona 1. Makanya nanti kalau yang sudah sering lihat pasti udah tahu tuh. Dengan jenis tanaman berbeda, oh ini pasti sama yang punya tanah dibikin zona sebagai zona 2 nih gitu. Karena kelihatan oh ini buat apa kayak gitu. Nah, di sini karena nanti pengen bikin warung, jadi sistemnya itu banyak warung ini dipakai tanaman yang bisa dipakai untuk input langsung ke warung sama buat obat keluarga. Makanya di sini nih ada macam-macam nih tanaman obat keluarga kayak gitu. Giling gitu kan, mangkokan, ada murben, rosella. Nah, kalau ini sebenarnya lebih cover crop, bener. Gitu, ini pengingat nitrogen. Udah tahu kan yang nodulnya nitrogen di mana ya? Yang bulatnya, yang belum tahu coba dikasih tahu temennya yang kalau belum lihat. Iya. Kutil. Bintil. Ini kacang. Keluarganya dia. Keluarga legum. Mana ya? Ngundang ular. Ngundang apa? Ular. Iya. Emang ada. Sini banyak ular. Ya, mana? Harus narik yang di tanah. Kalau nanam kacang tanah angkat tuh. Nah, ini fungsinya juga ground cover. Jadi kalau kita nggak punya musa terbatas, makanya banyak dipakai kacang-kacangan legum buat musa. Biasanya di mana? Sawit. Kalau teman-teman lihat kebunan sawit, di bawahnya pakai kayak gini nih. Karena ya ratusan hektar kan nggak mungkin dikasih musa. Makanya solusinya harus musa hidup. Tapi kekurangannya adalah dia memakan tempat. Jadi kalau kita mau tumpang sari, kita mau meningkatkan produktivitas, susah. Kelapa sawit karena komoditasnya tinggi yang ada masalah, jadi mereka cuma sawit dan bawahnya ini. Tapi tujuannya adalah melindungi tanah di bawah sawit biar sehat terus kan, kayak gitu. Nah ini, nah makanya kalau lihat sebenarnya tanaman itu kita bisa tanam semua tumpang sari aja, di penuh-penuhin, dipadat-padatin kayak gitu. Tapi dia nggak ngambil makanan si pondok-pondok. Enggak. Nah itu yang balik yang tadi saya jelasin. Tanaman ini sama ini sama ini sama ini semua tuh nggak rebutan sebenarnya. Tanaman itu kita harus tanam jangan sampai rebutan, bukan dari segi nutrisi, rebutan dari segi matahari, akses matahari sama akaran, bentuk akarnya. Jadi kalau misalkan dia umbi sama umbi ya jangan ditaruh sebelahan, pasti saing-saingan gitu kan. Karena nanti nutrisinya dia akan cari menentukan sendiri. Bahkan udah ada penelitiannya, orang bikin riset. Jadi pohon ditanam 2 sebelah-sebelahan gitu kan. Terus yang satu ditutupin nggak kena matahari, yang satu dapat matahari, terus tanahnya ditutup semua. Tanaman yang sebelah yang ditutupin pakai tenda nggak kena matahari tetap masih bisa tumbuh. Ternyata dia dikasih nutrisi oleh tanaman sebelahnya. Gitu. Istilahnya itu mother plant kalau di Alfa. Nah, mother plant ini juga penting diketahuin orang sebenarnya buat kalau orang industri hutan kayu. Hutan kayu itu kalau kita tahu caranya, yang kita tebang jangan langsung yang tua, kasih mother plant. Karena mother plant itu kalau mother plantnya mati, udah suksesi yang ke bawahnya mati semua. Jadi cuma kalau penambangan hutan berkelanjutan harus dilihat mother plant itu jangan dipotong. Yang lain tuh masih bisa dipanen, tapi yang mother plant jangan dipotong langsung. Tentunya mothernya yang mana? Saya juga nggak tahu. Hanya harus orang-orang forestry lah yang ngerti. Kayak diukur dari kadmiumnya itu apa, terus ya dari itulah kalau pohonnya akarnya berapa diameter gitu. Nah, beberapa pohon juga sifatnya ini yang dibilang di permakultur itu namanya tepian. Nih. Ini kayak piannya dia ini sambiloto. Kalau ini ginseng Jawa, ini juga paling gampang nih. Nah, ini paling enak di stek. Nah, permakultur itu makanya banyak kita, salah satu alasan dibilang petani males karena yang kita tanam sebenarnya idealnya kita harus transisi menuju penanaman tanaman musiman, tahunan, perennial. Kita boleh kita pengen, saya pengen banget makan kailan tuh enak, tapi itu jangan menjadi sumber nutrisi utama sebenarnya. Itu buat selingan aja, karena kalau kita tanam kayak gini kita nggak perlu maintenance.
nanam kailan itu maintenance sangat susah banget. Nah kalau ini kan tinggal gini aja dimin kita potek jadi tumis, kita salad bisa kan. Makanya kita malas nggak apa-ngapain tinggal ambil kan. Itu sebenarnya esensinya. Jadi esensinya kenapa bisa dibilang malas karena itu. Nah terus ada tanaman lain kita tanam. Ini juga nih. Ini biasa di komunitas Cina buat herbal. Ini namanya comfrey. Nah ini bagus banget istilahnya kalau di permakultur namanya tanaman dynamic akumulator. Akarnya dia panjang ke bawah, jadi dia bisa mengekstrak nutrisi yang sangat dalam yang bisa dikasih ke tanaman sini. Makanya biasanya ini tanamnya dekat tanaman buah. Dan ini juga buat sumber bikin kompos karena ini sangat tinggi nitrogen. Jadi biasanya kayak gini kita potek, bisa buat bahan campuran kompos. Nah, bisa mungkin tanah itu ya, selalu ditutupin. Ini saya kesini dulu deh. Ini zona 1 semua ya Kang ya? Iya, benar. Nah ini sistem ini nih, grey water. Dry. Gray. Abu-abu. Black. Kan ada black, ada grey. Jadi ini juga baru saya ganti. Jadi kemarin itu kan kita dari domestik air. Nah. Dari tanaman limbah domestik kan ada dua ya. Ada black water sama grey water. Black water itu yang semua biasa larinya ke septic tank, tinja gitu, pipis, urin. Grey water itu biasanya kita mandi, cuci piring, gitu-gitu. Nah itu juga punya potensi limbah. Nah di sini airnya nggak kita buang, kita proses. Jadi di bawah sini tuh ada pipa dari atas, pipanya di paling bawah ke sana, dibolong-bolongin. Ini nggak ada tanah, sampai bawah batu semua, full taring. Nah jadi tanah ketika ada air grey water dari bawah dia akan lama-lama ngerembus ke atas dan dia ngasih nutrisi. Nah akar-akar tanaman ini yang akan ngambil logam-logam beratnya. Ketika udah terisi baru turun ke sini lagi, itu ada paralon, makanya ke filter lagi sama tanaman yang di sini. Ini ke bawah nih, dalam lagi nih. Itu batu juga. Udah selesai ke sini baru ke sana. Ini ada hitungannya berapa jumlah orang yang pakai, luasnya berapa. Idealnya pokoknya didesain agar air itu 3 hari diam di sini. Jadi 3 hari dia luber, baru ke sini 3 hari diam di sini. Jadi jangan sini lewat ke sini, ya itu mah dia sama aja sama juga nggak punya waktu untuk difilter akar gitu. Ini baru ditanam, pindahin ganti ke papirus. Kemarin ini pakai akar wangi semua nih. Papirus. Ini akar wangi nih kemarin pakai tipa nih, tipanya kami baru diganti karena tipa itu terlalu tinggi. Jadi ini saya nanam anggur Brazil, terlalu kehalangan mataharinya, jadi kita pendekin yang di sini. Jadi biar matahari itu bisa kebuka lagi gitu loh. Karena kan papirus nggak terlalu banyak rimbun kan, kayak gitu. Nah dari sini airnya ke bawah sana ada kolam, baru kita pakai airnya buat irigasi atau ya buat ikan, atau ya kalau luber ya buang ke sungai aja nggak apa-apa, tapi udah nggak ada logamnya, kayak gitu. Udah bersih. Nah itu yang kalau di permakultur, makanya itu kita mendesain itu grey water sama black water seperti apa limbah kita dan regenerasi. Grey water. Kita buat cuci piring dan mandi ini. Tapi kalau untuk yang kaktus ke sini ada septic tanknya beda. Di bawah batu besar ini. Kayak gitu. Ini kayak herbanan. Nah, ini yang saya bilang tadi nih. Ya itu pala nih. Pala yang buah naga. Ini apa sih Pak yang tadi kita makan? Nangka. Gitu. Ini orang sini nyebutnya apa ya, saya juga. aja ke sini. Ini asli. Apa Pak Ego? Pak Iko mana? Iya, Pak Iko. Ini apa ini? Ula. Nah tadi kan ini arang nih. Arang itu kalau kita lihat ini nih di perbesar itu tuh paru-parunya besar. Nah kita bikin mall atau kompos atau apa agar si mikroba itu pindah tinggal di dalam sini nih. Tuh. Aplikasinya harus digembulin kayak gini nih, segini. Kita bikin kompos, kita campur atau bikin mall kita aduk. Ini baru kita aduk ke, paling enak adalah pas bikin awal bedding.
kita ngeburin bedeng sama kompos ada ini kita campur. Nah, jadi bakteri itu dia punya rumah buat tinggal, terlindungi kayak gitu. Nah, cara bikin arang macam-macam. Ada yang udah pernah lihat orang zaman dulu bikin arang nggak? Yang pakai dipendam di tanah. Iya. Itu satu caranya. Pakai lubang. Ke lubang. Nah, atau kayak gini. Ini biasa saya bikin kalau sama teman-teman sama anak-anak saya bakaran gitu di sini. Sekalian api unggun. Nah, tapi kalau bikin api unggun ini, kalau teman-teman pernah sudah tahu, bikin api unggun jangan kayak dulu. Biasa kalau kayak SMP kayak kamu kayu Iya. itu jadinya nggak ada arangnya, jadinya abu. Habis bikin arang itu namanya metodenya pirolisis, pembakaran dengan minim oksigen. Jadi kalau bikin api unggun kayak gini, lubangnya bikin, ini teknik paling simple, kontiki namanya. Perucut kayak gini nih. Perucut gini. Nah, ngebakarnya kayunya jangan ditutup begini dipotong sesuai kayak gini. Nah, masukinnya satu persatu per layer jadi bakar dulu nih segini bawah paling bawah segini udah pasti nanti jadi abu lah karena buat pemantik awal kan. Bakar baru kita lapisin segini kayu lagi. Dah tunggu sampai lidah apinya tuh keluar mau bakar itu baru kita timpa lagi di atas. Tujuannya adalah yang di bawah itu akan ketutup dengan cara oksigennya dilimit, dibatasi. Jadi dia ngebakar asapnya itu yang harusnya terlepas ke atas, malah jadi bahan buat bakar kayu itu sendiri. Jadi terus kita timpa-timpa ke atas gitu. Baru akhirnya udah jadi kayak gini. Nanti ikan nggak ada api unggun, tapi adanya begini. Kalau mau bikin ya bikinnya gini, karena kalau misalkan sakut sayang kan bakar kayu, tapi bisa kayak gini. Atau kalau skala besar ya kayak gini. Bikin ini sama. Kalau ini ada tong dalam tong. Jadi kayu yang buat kita bikin arang di dalam sini. Kayu yang buat bakarnya akan bakalan jadi abu di samping sini. Yang dibakar yang di sini ini ditutup, jadi dia akan kena panas dari luar, jadi sini nggak ada api. Nah jadi pas sudah dibuka yang ini semua full jadi arang gitu. Kayu doang. Nah dia karena metodenya diambil oksigen dari bawah ke atas. Ini pipa naik ke atas bolong, jadi sampai 800 derajat ini panasnya. Nah itu 1, 2. Nah ini yang inovasi yang lagi saya kulik juga, ini baru banget jadi nih. Saya kerjasama sama ada pabrikasinya. Jadi gini, ini buat pemberdayaan komunitas juga. Kan di masyarakat di desa kan kadang kasihan ya. Dalamnya juga. Di sini kan mereka punya banyak sumber kayu kan. Dan kita masak masih banyak pakai kayu kan. Tapi masalahnya kayu biasa, kalau kompor biasa kan itu banyak asap. Kedua jadi abu. Nah gimana caranya kalau kita bisa mengatasi itu, asapnya nggak ada tapi jadi arang. Jadilah namanya biochar cook stove. Jadi buat masak nasi tapi ntar bisa buat masak tapi hasilnya ada asapnya, hasil jadi arang. Nah itu metodenya, makanya kompornya kayak gini nih. Jadi ini ada hitung-hitungannya lah nih. Yang ngerjain ini ada partner kita juga, profesor, dia udah dapat award sana sini gitu. Dia bekas dosen di Malaysia juga, dia yang ngedesainin. Ini ada ukurannya nih, kenapa gini. Jadi kayu di sini sampai sini doang nih, nggak nyampe ujung sini sampai sini. Dibakar. Yang bakal jadi arang yang di dalam sini kan? Iya dalam sini. Nah ini ketika dibakar itu karena dia kan udara itu panas, dia naik ke atas kan, udara kan ringan kan. Karena dia model lagi nih kayak cerobong, itu oksigen dari sekitar sini tuh ketariknya cepat banget ke sini. Jadi apinya tuh kalau pada dari atas itu udah kayak api disemprot gitu. Gitu. Jadi langsung ke sini. Nah itu bisa buat masak di sini. Nah pas udah kelar, kita ada plastik nggak ada asapnya, itu jadi biochar nih, taruh sini. Nah ini project yang lagi kita develop, semoga bisa jadi prototipe. Nanti mau rencana sih kita mau deploy ini ke desa-desa tertinggal gitu sih. Jadi mereka bisa, kan di desa kan banyak ranting atau gitu kan, mereka nggak perlu beli minyak tanah, nggak perlu beli LPG, biocharnya, terus ini bisa ditaruh di dapur, jadi anaknya nggak kena ispa, kena asap. Biochar dipakai di kebun mereka sendiri buat pangan mereka, rumah mereka gitu. Nah ini yang lagi kita bikin, coba nanti kita juga lagi nyari funding juga sih ke NGO internasional atau pemerintah di roll out gitu.
Itu sih. Nah ini yang kita bikin. Nah, ini sumber biochar. Nah, yang ininya kompornya juga Kang. Ya ini kompor juga, jadi dua bisa buat orang tungku dua. Iya bisa dikecilin. Iya bisa dikecil. Lufa. Oh, bapaknya lupa. Blustur ya? Gambas blustur. Ya blustur ya. Biasa dipakai buat spon mandi organik. Iya, blustur. Blustur ya? Iya blustur. Iya. Nah itu tinggal diambil aja itu buat mandi. Terus kalau yang apaan ditanam kemarin? Kalau kemarin kita pakai Oyong. oyong gambas ya. Ya mirip Masih blusternya belum tuh. Kalau ini. blusternya kemarin belum sempat Berbuah. berbuah. Udah keburu kita babat. Oke. Ada mau keliling lagi? Takut keburu hujan. Oh iya. Terbawa ya? Sambung banget. Airnya susah di sana. Itu kompos di sana. Gimana? Di atas kalau kompos. Karena kalau uji tanah di atas colokannya kan. Ini zona 2 Kang. Mana ini zona 3. Zona 3. Kalau zona 2 yang mana? Zona 2 itu. Oh, tadi yang itu. Kan zona 1 rumah. Hmm. Zona 2 zona 3. Oh. Zona 3 Itu ini. tanaman itu apa semacam pisang-pisangan air. Tebu ada. Coba ini buat nanti saya jelasin sini kolam ini untuk apa. Nah yang mesti ditanam juga sebenarnya sekarang tuh banyak kayak gini sih apa Ini ada genjing. genjer. Ini apa nih Pak? Itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tanaman ini biasa tuh dipakai sama orang hobi apa tuh yang hobi di antorium ya? Antorium. Nah itu mereka bisa pakai. Ini saya buat nutupin aja sih. Nah jadi kalau buat di lahan permakultur itu sebenarnya ada 2 elemen yang paling penting. Bahkan kalau kita mau ngedesain kebun, sebelum kita ngebeding atau apa, sebenarnya satu elemen yang paling didesain dulu itu paling penting. Itu adalah air. Jadi sebelum kita macul-macul semua lahan kita tentuin dulu airnya dari mana mau masukin. Nah kalau di permakultur itu air itu prinsipnya dipelankan, diresapkan, sama disebarkan, bener gitu. Nah ini kan air ada, ya alhamdulillahnya dapat dari sungai, dari mata Gunung Salak tuh Gunung Salak. Tapi zaman sekarang sungai itu udah nggak kayak dulu kan, udah nggak ada lagi sungai yang bersih gitu kan. Nah, jadi ketika kita mau ngambil sungai dari sini mau kita sebarin ke lahan kita juga harus memikirkan agar lahannya itu tanah airnya itu bisa mungkin kefilter lah gitu secara alami biologikal, baru sambil kita pelankan, kita sebarkan, kita puter-puterin ke lahan kita sampai dia keserap gitu. Selain dia buat sumber tanah, sumber nutrisi, ketika kalau kita di permakultur itu kita belajar namanya ada kontur, peta kontur kayak gitu. Nah kalau dia tuh kontur, kalau kita nyerapin air dari sungai ke tanah ini semua sebanyak mungkin, nanti selama perjalanan waktu di bawah sana mata air yang dulunya Ada jadi nggak ada. hilang, Oh hilang. yang ada jadi nggak ada, yang nggak ada jadi ada. Yang nggak ada jadi ada. Kembali. Nah itu etika dalam permakultur lagi sebenarnya. Jadi definisi fair share itu bahkan termasuk kayak gitu. Jadi kita nyerapin air di sini, kita nggak akan punya mata air ya, karena secara kontur nggak akan keluar mata air di sini konturnya. Tapi di sana yang konturnya sesuai, tanah air yang ngalir di bawah, lama-lama dulu mungkin zaman neneknya mereka ada, yang ada terus nggak ada, nanti ya ada lagi. Nah itu definisi fair share lagi. Makanya di sini air ditaruhin di sana dari sungai, terus dimasukin banyak eceng gondok. Eceng gondok itu juga bagus untuk ya, filter air. Makanya di semua, makanya Jatiluhur isunya malah isu eceng gondok kan, karena Jatiluhur itu sama Citarum itu polusinya sangat parah, makanya mereka kebingungan mau diapain. Sama Danau Toba, eceng gondok itu kebingungan mau diapain. Ya, jadi dia emang tanaman yang sangat hebat. Ketika tanahnya airnya jelek, mereka tuh malah seneng gitu. Makanya ini saya tanam gitu. Nah, terus air masuk ke sini, masuk di kolam. Nah di kolam sini juga air biar kita serapkan. Tapi ketika air masuk di sini, makanya sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita tanamin tanaman. Karena akar tanaman itulah yang ngebantu ngefilter semua logam-logam berat dan biologi bakteri porsi-porsi yang ada gitu. Nah baru dari sini, ini sebenarnya ada pipa bawah tanah. Ini
Ini disirkulasiin terus keliling-keliling kayak gitu sistemnya. Nah itu kalau di supermarket, jadi yang pertama desain itu air dulu. Air mau larinya kemana udah ketahuan. Sisa di antara ruang air itulah buat kita menanam kayak gitu. Jadi jangan kita bikin bedding maunya di sini dulu. Airnya baru gimana air. ntar? Justru malah kalau yang betul airnya dulu kita pikirin. Gitu. Nah ini contohnya nih saya kasih lihat kebun bikin air dulu. Dari mana ya? Tahu itu kan ini kan pipa-pipanya nih, ininya bagasinya dari Berpola. Biar dapat banyak juga tanaman di luas. Ya, satu itu. Jadi kita menambah ruang kan. Jadi kalau benang lurus sama benang belok-belok kan pasti lebih banyak. Lebih banyak yang belok-belok. Jadi lebih banyak itu satu. Terus kedua ini nanti didesain ini akan jadi zona 4 sebetulnya. Jadi di mana ini kalau dilihat tuh tanamannya sebenarnya pohon buah semua nih, mangga, jambu, ada mangga, terus ada apa namanya nih, klengkeng, terus ada coklat kayak gitu. Nanti nih akan full rimbun dan pohon buah semua gitu. Nah di permakultur tuh ada namanya suksesi. Jadi kita mendesain sebelum itu ke sana kita masih bisa lah, tuh ada ubi, ada sayur-sayuran Sambil nunggu ya. Nah karena nih pohon buah kan itu juga males nyiramin terus kan, makanya didesain kayak gini. Nah inilah di permakultur, jadi kita harus tahu namanya kontur lahan kita. Nah kontur lahan di sini posisi paling tinggi yang ini, makanya di situ air alirin. Ini makanya di sini saya bikin kolam, ada 3 kolam. Ini airnya lagi mati tuh, harusnya tuh ada air terjun yang ngalir tuh 1, 2, 3 ke sini. Jadi dari situ difilter, pindah ke 2, pindah filter, pindah ke 3, baru dia ngalir masuk ke sini terus keliling dan ngebasahin seluruh lahan kan. Nah kalau pas musim kemarau saya malas irigasi, ini paralon di sini saya tutup, air dari sini penuhnya lubernya ke sini. Ini nih kalau dilihat nanti di time lapse gitu ya, kalau lagi ditutup dibuka ini langsung penuh semua nih sama air sendiri. Jadi kayak ngirigasiin secara sendiri gitu, kayak gitu. Ini yang jalur ini. Iya jalur ini keisi air semua nanti. Gitu. Nah kenapa juga ini kita kasih buat jalan bambu, selain buat jalan lebih enak segala macam, buat estetika fungsi. Kedua, bambu itu ini nanti sumber dari jamur. Jamur itu tuh nanti si myceliumnya itu sebenarnya kayak semacam kabel optiknya di hutan, dia yang berkomunikasi. Nah jadi di bawah sini nanti kalau misalkan banyak jamur, itu semua tanaman yang sini bawah-bawah tuh akan komunikasi lewat sini, dan mereka bisa kasih tahu kayak nutrisi, kesehatan, penyakit, bisa komunikasi kayak di hutan aja kayak gitu. Telepati. Iya. Nah makanya kalau di permaculture tuh menariknya gitu. Jadi kayak ini kenapa gini, sebenarnya ini banyak maksud dan tujuan. Penjelasan Nah ini yang lama itu di situ. Kayak ini dengan kontur kita kayak gini, air dari sini, matahari dari sana, angin kencang dari sana, angin pelan dari sini. Berarti kita harus nanam ini di sini, ternak di mana, ini di mana. Nah itu tuh yang susahnya di situ, yang butuh waktu mikirnya di situ. Banyak bengongnya di situ. Banyak pokoknya. Termasuk pemilihan lokasi awal bangun di sini juga pertimbangannya itu kan. Nah kalau bangun lawan sini mah tanah, karena ini tanah keluarga, Oh, udah di sini. kebetulan aja ya. Iya. Tapi kalau yang dari nol, yang pengen beli tanah dari nol, sebenarnya enak banget kalau udah ngerti permaculture, jadi bisa ngelihat. Di permaculture itu kita belajar namanya peta topografi, peta kontur. Kalau yang dulunya biasa nih naik gunung nih, anak pencinta alam pasti tahu Semuanya tuh, sini. ya kan? Peta topo kan, peta kontur. Nah, kalau kita udah ngerti cara bacanya, kalau dulu pencinta alam kita diajarin cuman buat ngelihat jarak ketinggian, jurang gitu kan. Sebenarnya itu bisa dipakai buat ngelihat sumber mata air. Jadi kalau kita mau beli tanah dengan ngeliat peta kontur, kita tahu oh ini matahari di sini, air bakalan ada di sini. Jadi kita tahu ini tanah kita bakal banyak air atau enggak gitu. Ya, beli tanah. Nah ini juga sama. Jadi air di sana dialirin. Nah ini kenapa banyak eceng gondok, ini buntut kucing sama papirus. Ini sama buat ini, buat ngefilter. Jadi fungsinya tuh air semua tuh difilter sebelum mereka air disirkulasiin keliling ke sana.
kayak gitu. Yang ini papirus yang Mesir itu yang punya gitu. Iya, dia yang dulu buat kertas. Iya. Yang dulu buat tulis tulisan Hieroglif. Ya ini papirus. Papirus. Ini untuk juga kita memberikan tuh multifungsi dan efisiensi energi kan. Nah, salah satu prinsip paling enak kalau punya integrasi ternak sebenarnya di permakultur itu cara desain enak tuh. Ternak kenapa ini ternak di sini? Nggak kenapa ini ternak di bawah dan ini di atas gitu. Kira-kira kenapa? Ini bisa dialirin lagi ininya apa? Kotorannya. Ya benar, benar. Jadi ketika nanti urin, kotoran segala macam itu kita bisa alirin dan lama-lama terserap lewat aliran air tanah. Jadi mikroba bakteri yang ada itu akan terserap gitu secara alami, otomatis ke tanah tersebar kayak gitu. Jadi idealnya kalau di permakultur ternak itu sebenarnya posisinya itu hampir agak atas. Karena kita enak mendistribusikan nutrisi yang alami yang ada ke bawah-bawah kayak gitu. Ini masih zona 4 ya? Nah, ini juga nih Kamuflase. biodiversitas. Nah ini sahabatnya kita nih, ini predator. Wah, penting banget punya orang ini di kebun. Hewan lain. Buat mengontrol hama. Dia tuh predator. Gitu. Nah, sampai Tingkat 1. Oh itu zona 5 ya, hutan gitu. ya. Nah ini juga belum kelar nih, masih kita kerjain. Jadi kan ternak di sini ya. Kedua, kan kita juga mau meminimalisir kebutuhan energi kan. Jadi sebenarnya yang lagi kita bikin adalah ini nih. Ini sebenarnya lubang untuk konstruksi biogas. Biogas ya. belum kelar. Kotoran dari sini. Kohe dari sini. Oh, nanti Jadi nanti biar dekat juga dialirkan dari situ ke sini, nanti biogas dari sini baru dilarin ke seberang untuk kita masak. Azola apa? Ya itu azola. Mantap. Itu bagus buat Minta. Salah ya. buat pakan alami. iya buat makan. Buat ikan. Ini apa? Pak. Nah ini biogas yang baru niat, Baru nih. belum sempat dikerjain. Tapi maksudnya karena ya ternaknya juga belum ada hewannya. Azola. Tapi ininya sapi ya Kang ya? Sapi apa kambing Kang? Enggak, ini namanya kambing. Kambing. Kalau sapi terlalu kecil lahannya. Hmm. Kasihan, sempit tanah. Nah, ini juga kalau di permaculture kita makanya ada namanya analisa sektor. Kita tahu arahannya matahari. Nah, ini kenapa kotak kompos buat bikin kompos juga ini posisi di sini. Dan juga kenapa ngadepnya ke sini gitu. Karena idealnya kan balik lagi kita bikin ada mikroorganisme kan. Matahari itu kan musuhnya mereka kan, bukan musuh sih, maksudnya mereka nggak tahan lah. Matahari itu lebih panas pagi apa siang atau sore? Ya, siang menjelang sore kan, itu paling panas-panasnya. Makanya ini ngadepnya ke sana, karena matahari siang atau sore ini datang dari sana. Kayak gitu. Jadi ini ngadep ke sini, dia kenanya matahari pagi. Pagi doang. Jadi nutupnya ke bawah. Terus kedua, kenapa juga di sini? Karena buat menempatkan biogas itu di sini, jadi biar dekat, kohenya gampang. Kenapa biogas di sana? Juga satunya karena dari segi safety, karena saya nggak punya pengalaman biogas gimana, jadi saya jauhkan dulu, saya taruh di sana. Nah makanya yang menarik di permakultur tuh kayak semua tuh yang bikin pusingnya tuh di situ sebenarnya ngedesain. Nah, ini kenapa di sini ngadepnya kemana, lebar berapa, untuk apa, koneksi ini sama itu sama yang lain tuh apa, elemennya itu saling terkoneksi kayak gitu. Nah itu yang kalau nggak bikin saking penasaran atau malah bikin stres, ribet banget ya. Gitu. Kalau orang yang suka mah, kalau saya kebetulan suka, jadi ini seru juga ya. Jadi kayak bikin puzzle kan, oh ini di sini, oh ini, oh ya ini nggak enak dia, oh ini nggak ada fungsinya, oh kalau gini oh mataharinya nggak cocok, oh kalau gini oh airnya nggak kena kalir, oh ini nggak bisa, oh ganti lagi. Pernah nggak Kang pasti desain taruh sini nih, sudah di aplikasi Sering, nggak cocok pindah lagi gitu. sering setelah kayak gitu cocok, nggak kayak bisa, ini nggak enak dipindah kayak gitu. Ya, ini juga sebenarnya awalnya nggak di sini, sebenarnya tuh di sana awalnya. Terus ketika sambil telah sambil berjalan konsep berkembang segala macam, ini nggak macam. Makanya emang
di permaculture itu prinsipnya satu, solusinya tuh pelan, perlahan gitu. Karena bikin lahan permaculture tuh nggak kayak kita bikin komplek atau resort yang jadi udah gitu. Karena kita kan berkembang dengan alam ya, ekosistem. Jadi semua tuh mengikuti gitu. Nggak semua yang kita desain sesuai. Makanya mendingan pelan-pelan kita lihat tanaman ini berkembangnya ke sini, begini nggak cocok, kita adjust. Karena kalau langsung jebret ya susah juga, salah kan. Makanya prinsip Kalau permaculture nanam M di mana cocoknya? Kita langsung bikin bedengan. Kan kalau bikin organik mah Hebat. sama sekali nggak perlu, tapi perlu juga ya, perlu sinar matahari ya. nggak perlu mereka, Malah modar. malah mudah. Kayak ini dong, vampir ya. Iya, nggak apa-apa. Kayak vampir hidupnya malam gitu. Iya kena matahari mati dia. Iya. Ya itu kan begitu. Di film tapi itu Ah, di di film.